Persembahan spesial Hari Santri Nasional 2022. Mengenang jasa santri terdahulu dalam berjuang melalui penjajah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 disampaikan pendiri Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk berjihad melawan kolonialisme. Tepat tanggal 22 Oktober 1945, santri semua bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan. Resolusi kemerdekaan dikeluarkan atas keresahan kaum santri dan kiai, karena semua bersama ingin melawan penjajah Indonesia. Pasca kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan juga jawaban atas permintaan saran yang diajukan Bung Karno kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka tahun 2015 Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal, dengan menghadirkan ribuan santri, pimpinan pondok pesantren, dan ulama seluruh Indonesia. Maka dari itu, sebagai santri jangan takut dicaci ataupun dibully. Mari kita istiqomah mengaji, ikut kiai sampai mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Tunggu santri nasional bahkan internasional, sering dicaci, sering dibully, sering dihujat, namun tambah melesat. Kita sambut bersama-sama Gus kerennya Sabilu Taubah, Gus Haji Muhammad Iqbal. Masya Allah. Satu-satunya majelis taklim yang openingnya kayak tinju ya ini. Ya Sabilu Taubah ini. Masya Allah. Tiap hari saya dengar tapi mesti ketawa. Karena selalu gak jelas. Alhamdulillah, nyun sewu. Kiai, para guru besar, wabil khusus guru besar madhab syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, beliau Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad Al-Shahawi Al-Husaini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu-ilmu beliau, dan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dohiran wa batinan. Dan yang saya hormati seluruh para ulama, para tokoh Jawa Timur, semoga para ulama-ulama Jawa Timur senantiasa diberi kesehatan lahir batin, yuswa, umur yang barokah, dan semoga dapat memberkahi Jawa Timur sehingga Jawa Timur menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang saya hormati dan kita cintai bersama beliau Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan,
Saya yakin beliau pasti sangat capek luar biasa karena tadi dari An-Nur 2 ada acara Hari Santri nggih kali kakak ipar kawula Gus Fahrur nggih. Alhamdulillah tadi saya di sekolahan beliau di Hadijah kita bagi tugas. Nah, pokok demi Jawa Timur los kesel nggak masalah. Masya Allah luar biasa. Nggih, semoga Ibu Khofifah sehat panjang umur dan semoga dalam kepemimpinan beliau mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati anggota DPD RI Dapil Jatim Ibu Dr. Lia Istifhama dan yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak beserta Ketua TP PKK Provinsi Jatim Ibu Arumi Basin Emil Dardak. Saya heran dari tadi ketika kita menyebut Bu Arumi, baik itu yang nyebut Mbak Cita ataupun siapapun, tepuk tangannya pasti lebih kenceng daripada waktu Mas Emil. Bahaya tenan niki. Bahaya. Ngeri. Garangan ra kondusif. Enggak kondusif garangan. Alhamdulillah. Yo muga-muga imanmu kuat lah. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Jatim, Bapak Emil, Jawa Timur ini tambah makmur, adem ayem, tentrem, dan semoga seluruh rakyatnya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jatim Ibu Sri Wahyuni, lan ingkang tansah kula hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jatim yang hadir atau yang mewakili Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Maijen TNI Rudi Saladin, lan ingkang tansah kula hormati Kabinda Jatim sedaya mawon para jajaran pejabat Jawa Timur, wabil khusus Bapak Ibrahim yang uangnya katanya banyak, langsung garangan-garangan langsung cair. Kok pikir ki apa, pokok urusane duit cair Masya Allah. Hadir, umurnya diberkahi oleh Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah, dan semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah memiliki keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua dapat mensyukuri Hari Santri dengan keadaan sehat. Kita semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun ini bagi saya, kalau bahasa saya itu lotre ini panggungnya, karena nggak ada atapnya. Ini udan ya selesai tenan loh. Nek udan yo selesai tenan loh ini. Tapi nggak ngerti ya, dukune Mbak Cita ngendi nggak ngerti ya. Istimewa ini. Kok punya ibu saya sendiri ternyata. Pawangnya Masya Allah. Jawa Timur itu lengkap. Saya tadi dikabari Jember, Gus doa yang banyak Gus, karena panggungnya nggak ada atapnya. Wis ngabari ibu apa urung iki Mas Helmi, Masya Allah. Lho iki nek udan selesai sak gubernure iki. Sak wakil gubernure kudanan kabeh iki. Lah nggih, tapi Masya Allah nggak usah khawatir karena Jawa Timur itu insya Allah positif dekengan pusat, langsung Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul memperingati Hari Santri. Dan ini tepat tanggal 22 Oktober ditempatkan Hari Santri Nasional yang mana merujuk dari resolusi jihad, perjuangan para ulama, perjuangan para santri mengusir para penjajah. Artinya ketika Hari Santri Nasional ini merujuk dengan resolusi jihad, berarti santri itu tidak hanya pilar agama tapi pilar bangsa. Tepuk tangan untuk santri.
Insya Allah ketika rakyat Indonesia ini banyak yang menjadi santri, saya yakin la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan dari langitnya Allah dan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Semoga berkah tasyakuran hari santri malam hari ini Jawa Timur benar-benar barokah. Amin Allahumma amin. Seluruh jamaah yang memiliki hajat semoga diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Monggo mumpung kita berkumpul ribuan atau bahkan puluhan ribu yang hadir ini, agar lebih barokah, agar kegiatan malam hari ini lebih terasa, agar lebih hidup, monggo sareng-sareng kita awali zikir membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini banyak jamaah Sabilu Taubah baik putra maupun putri kadang itu malah yang mendapatkan fadilah itu yang di YouTube karena lebih serius dan lebih istiqomah mengamalkan. Loh ini beneran kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kok membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Ya kurang lebih kayak Pak Ibrahim lah, saldonya unlimited. Nah, cair terus. Lah ketika sudah meninggal, walaupun mungkin kayak jenengan-jenengan itu biasanya malam itu ngaji akbar, pagi hibah akbar. Nah, biasanya kudung ping biane. Nah, walaupun kadang seperti itu, atau walaupun kadang malam ini ngaji besok ngeslot lagi. Nah, tukang ngeslot wong itu kok. Nah, sing kopiah miring biane. Lah. Walaupun seperti itu, tapi kemudian kok mau berzikir, kemudian mau mengurangi kemaksiatannya. Wa yu'manu min wahsatil qabri. Orang tersebut akan selamat dari siksa kubur. Dan ketika besok sudah dihadapkan antara surga dan neraka, insya Allah pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut. Maka dari itu seluruh yang hadir ini rezekinya biar lancar, saldonya biar unlimited, biar selamat dari siksa kubur, biar menjadi ahli surga. Monggo sareng-sareng zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Setelah itu nanti di tengah-tengahnya diselingi siiran yang tujuannya mengingatkan diri kita masing-masing agar kita itu tidak khilaf, agar kita itu tidak jauh dari Allah, agar kita itu ingat tujuan hidup ini. Monggo sareng-sareng semuanya ikut zikir la ilaha rawuh beliau guru besar madhab syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar As-Syarif Mesir, Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad Al-Syahawi Al-Husaini. Beliau sampun pinarak tengajeng alhamdulillah. Mboten kesupen pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah panjenenganipun Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Kalih pangestunipun niku alhamdulillah ibu kawula biasanya mboten rawuh karena mungkin ya ada Bu Khofifah, mungkin Bu Nyai Lamaatul Waridah pangestunipun beliau jimat, saya doakan beliau sehat panjang umur. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Jadi yang dinamakan santri itu kalau makna secara spesifiknya, santri itu ya orang-orang yang mondok di pesantren itu, kalau makna secara spesifiknya. Tapi ketika kita berbicara tentang santri, yang dimaksud santri itu siapapun,
entah itu beliau itu menjadi pengusaha, entah beliau itu menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi bupati, atau menjadi apapun itu, selagi dalam perjalanan hidupnya dia itu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak pernah tidur di pondok pesantren, dia juga termasuk santri. Jadi kalau makna spesifiknya orang-orang yang pernah tidur di pondok pesantren ngaji bersama kiai. Tapi kalau makna luasnya berbicara tentang santri, siapapun itu, mau orang yang jualan di pasar, mau orang yang nge-grab, mau orang yang bekerja di mana, kerja apapun itu, tapi dalam perjalanan hidupnya dia selalu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia itu berdagang, dia berdagang dengan benar, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu bekerja, dia bekerja dengan benar, sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang seperti ini juga termasuk santri. Artinya momentum peringatan Hari Santri memang yang ingin memperingati atau yang keharusan memperingati itu ya luas. Tidak harus santri atau alumni-alumni pondok pesantren. Jadi kaya panjenengan garangan-garangan ngeten niki dalam hari-harinya mungkin karo masak, karo ngrungokne ngaji, mungkin karo nyapo, karo ngrungokne ngaji. Kemudian dalam perjalanan hidupnya mengikuti ulama tersebut. Lah niku juga termasuk santri. Lah santri itu harus disyukuri. Karena apa? Santri itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang ditakdir bisa menjadi santri, tidak semua orang. Makanya santri itu kalau di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sendiri, hidup ini semisal tidak mendapatkan petunjuk, ini ya repot banget. Semisal saya, tadi malam saya ini ngaji di Kudus bersama Gubernur Jawa Tengah, bersama jajarannya, bupati-bupati se-Jawa Tengah. Kemudian geser ke sini, karena sore harus di sekolahnya Bu Khofifah dulu, sore tadi, Khotijah, akhirnya malam ke sini. Nah, semisal saya ini tidak mendapatkan petunjuk, mungkin supir saya, mungkin Yadi itu mungkin bingung, waktunya belok nggak belok, wae nganan nggak nganan, wae ngiri nggak ngiri. Mungkin sampai malam ini belum ketemu saya, sampai Surabaya. Mungkin bisa nyasar, mungkin nyasar ke Banyuwangi lah, mungkin nyasar kemana. Ini kalau nggak mendapatkan petunjuk, ya kayak jenengan itu, mungkin mau nyari rumahnya Gus Idam, mungkin mau nyari markas Sabilul Toobah, mepe error, HP ini error, kadung rombongan nggih kudung kaya korden kabeh, kaya umbul-umbul kabeh. Pengen ning omahe Gus Idam, wayahe jadwale jam 4 kudu teko kono, krana arep ngapling. Dilalah gak entuk petunjuk. Tujuane ning Blitar, mepe ngarah ning makam Bung Karno. Digoleki nek malah ngarah nek teko Malang, ngarah nek teko Kediri. Lah, gak ketemu-ketemu. Akhirnya ya gak nyampe tujuan. Lah ketika berbicara seorang santri, santri itu adalah orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa, Gus? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi yasrah sadrahu lil Islam, kelapangan dada, keluasan hati untuk memeluk, untuk mempelajari agama Islam. Lah orang-orang yang lapang dada, lapang hati, memeluk, mempelajari agama Islam itu siapa? Kalau yang ada saat ini ya santri, ya jamaah-jamaah yang istiqomah
mengikuti kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jenengan-jenengan niki. Niku jenengan niku dipilih karo Gusti Allah untuk petunjuk. Makane walaupun kadang udan nek wis ngomong ning ngaji panggah mangkat. Walaupun mungkin kadang dihina, kayak katanya Pak Sabar tadi, saya jadi ingat. Saya itu dulu waktu jadi santri, saya mondok di Pondok Salaf, saya itu masak sendiri. Sama bunyai awalnya nggak boleh, tapi saya itu pengen tirakat, poso. Sekarang kan sudah kurus toh, dulu lebih kurus saya itu. Luwih kurun ketok mongso ngono. Paling cocok cara cetuk jenengan pengadike sego paling. Dikirimi wong buka Vivai sampai saat ini kayak welas ngoten kok kalih kula. Cetuk umroh kirimi panganan. Kula wau ning hotel kirimi parcel. Ketoke welas paling Gusti kok kurang gizi ngono paling. Lah waktu saya mondok di pesantren dulu lebih parah, kuru, sandal gak duwe. Tapi ketika ditanya ibu saya, "Le kurang apa?" Cukup. Memang saya sengaja pengen tirakat. Dilalah waktu pulang Pak Jenderal, waktu pulang teman-teman saya itu bilang, "Gus, golek apa mondok ki golek apa? Aku wis kerja, HP ku apik." Waktu saya mondok itu rokok ngutil saya Pak Jenderal. Teman saya sudah pak-pakan karena di rumah sudah bekerja. Nah, saya sempat bingung, iya apa aku ki kleru. Tapi saya balik lagi ke pondok. Kemudian Mbah Yai dawuh, "Pokoknya ngaji. La alima mamkut." Uang ini ngalim, uang ini duwe ilmu, ora bakal putus saka rahmate Gusti Allah. Wis tole, sok kitab kok buka duit. Ben mulih kitab tak buka panggah gak duwe duit. Mumet akhirnya aku. Iki sing bener sapa iki aku ngono. Koncoku apa sapa? Dibuli terus. Gus kok tambah kuru ketok melas. Anake bunyai paring rakopen sampean. Wah, budrek neh sirahku. Ki piye iki? Akhirnya terus saya ngaji. Akhirnya sampai kemudian ayah saya sakit stroke 2 tahun, saya di rumah. Lah cita-citanya ayah saya itu ngedep dampar ngaji kitab, kemudian syukur-syukur gelem istiqomah ngimami jamaah santri-santri itu. Lah sampai sekarang yang saya bisa lakukan, keinginan abah saya itu masih ngaji ngedep dampar tok. Wah nek ngimami istiqomah wabot. Apa neng garangan kuwi kene wiritan ngalih kabeh. Margono jak jamaah ngono kene wiritan ilang. Dadi dhewe aku wiritan. Akhirnya kula urung iso niki nek istiqomah ngimami ngono urung iso wis. Mungkin dalam 5 waktu berapa kali. Lah, saya dulu dihujat, dibully. Mungkin kamu jadi apa, kamu besok apa. Tapi ya itu tadi, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yasrah sadrul lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memeluk memahami agama Islam. Masya Allah, sekarang dikit-dikit semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekengan pusat, tapi ketika orang itu tidak dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya dilanjutkan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon haraja. Ketika dia itu oleh Allah ditakdir menjadi orang yang sesat, orang yang gelap, maka di dalam hatinya yang ada hanyalah kesempitan, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia akan mendaki di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi koyo ora mungkin. Dadi uang niku nek pancen ora santri, digenahne, dijelasne masalah santri, yo gak paham. Mungkin kayak jenengan mendengarkan pengajian seperti ini, sholawatan seperti ini, seneng ayem. Kalau orang memang tidak ditakdir mendapatkan petunjuk, lihat jenengan ini loh, kayak kok gelemen ngono kayak oleh opo. Ya kayak dulu waktu saya mondok dibully seperti itu. Sekarang saya seperti ini, ya nggak ada yang tanya, tak tunggu sampean. Gus golek opo tak enteni, arep tak dudoi kabeh ki lho aku ya ngono. Bojo ya teko dhewe iki lho ngono. Lho bojo kula ya lumayan nek karo Bu Arumi 11-12. Ya ayu bojo kula sak srit ngono lho. Ya ngelem bojone dhewe Mas. Mungkin Mas Emil tersinggung. Berarti ngoten niku cukup kabeh. Dulu itu waktu saya mondok, saya bingung. Iki sok rabi karo sapa, oleh sapa, bingung saya.
Alhamdulillah moro-moro bojo teko dhewe. Walaupun saya itu sejak menikah Pak Jenderal, sejak menikah itu jadwal saya nggak pernah leren. Malah 2 tahun yang lalu 1 hari bisa 3 kali. Kalau 2 tahun ini 1 hari 1 kali. Tapi nggak pernah leren, nggak tahu cetok bojone, nyenggol titike dadi anak. Lho santri kok Pak. Latu-latune kelas rudal. Lah kuwi ora kaya sampean lembur bendina bang dadi-dadi ya sepurane. Nah, lah santri itu memang pilar kemerdekaan ini Jenderal, memang pilar bangsa ini. Santri itu memang pilar kemerdekaan, bener-bener itu santri. Karena apa? Sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaku umati fi syai'aini, hancur-hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Yang pertama apa? Tarkil ilmi. Ketika orang-orang itu mulai meninggalkan ilmu, gak gelem ngaji. Ada pengajian dia cari apa? Ada orang cari keberkahan. Ada syekh dari Mesir, beliau orang alim. Wah ini apa? Gak tertarik. Lah ini bahaya. Mulai tarkil ilmi. Dan yang nomor 2, hancurnya umat Rasulullah karena apa? Wajam ilmal. Karena dia itu hanya fokus menumpuk harta saja. Lah makanya di Indonesia ini kita harus bersyukur, ulama-ulama yang hebat luar biasa, santri-santrinya banyak. Ini akan menjadi ketahanan bangsa yang sangat luar biasa. Lho nggih, negara niku nek ora enek sing nyurung ketakwaan ning Gusti Allah, menguatkan keimanan seseorang hamba, katakanlah ulamanya nggak ada, ini bahaya. Umat ini nggak stabil. Belum lama ini Mas Emil, Pak Wagub, saya itu jalan-jalan, bener negaranya itu ya maju, jalan-jalan sambil ngaji di Korea. Nah, kalau PMI Korea luar biasa, Bu Gubernur PMI Korea itu sebelum ngaji, wah jamaah semua dan mayoritas laki-laki. Tapi kalau berbicara negaranya, mohon maaf, karena nggak ada orang itu jarang yang memiliki agama. Apalagi orang yang mengikuti tokoh. Niki kan rapopo ngomong di Korea, kono ra paham basa Jawa to. Ra paham. Nek Kim Jong Un akrab karo aku. Sak leting, sak kelas mbiyen. Gen ra ngantuk, ngapunten Bu Gubernur nggih. Nggih ngeten niki carane ngomongi garangan ngeten niki. Lah, di sana itu Masya Allah saya jalan-jalan. Awalnya saya diceritai sama PMI itu. Gus, di sini itu parah. Apa parahnya? Orang itu banyak yang nggak punya agama. Jadi siapa tahulah karena keberkahan Gus nanti orang-orang itu tahu ramenya orang ngaji, ademnya, rahmatnya yang duduk. Siapa tahu nanti ada yang login orang sini. Masuk Islam maksudnya login. Ora kaya awakmu kudu log out ae. Akhirnya ternyata beneran ada satu asli orang Korea ikut login. Nah, emangnya gimana tuh? Di sini itu gimana? Di sini Gus, sudah banyak orang itu izin free child gak gelem meteng. Padahal cara dhewe wong muslim ngeten niki, apa neh jenengan umat Kanjeng Nabi, jenengan sampai anake akeh. Lah niki Kanjeng Nabi malah remen. Leres toh? Nah, terus di sini itu tingkat bunuh diri ini tinggi Gus. Ya karena itu tadi tidak ada yang menguatkan keimanan. Loh bunuh diri ini karena apa? Enggak duit-duit. Mboten Gus, kalau uang di sini banyak. Orang itu di sini uangnya banyak, tapi itu hanya uang. Lah bunuh diri karena apa? Suwung. Yes bingung arepe dhewe jenuh ngoten lho. Moro-moro pengen nyeblok ning laut, moro-moro pengen nopo. Nek jenengan kan mek rencana tok kadang, nek dheke dipek wong liya tok. Lah mek ge status tok kadang, nek arek-arek iki nek ge status tok kadang. Dheke dipek wong liya langsung ge status ning WA. Nafas ini sudah nggak ada gunanya. Wah. Aku perjuangkan mati-matian, ternyata dia tidak sesuai dengan janji-janjinya. Wus, langsung. Hidup ini sudah nggak ada gunanya. Ge status ning WA, dilalah sing ngomentari Israel. Tenanan, posisi ning di Bang. Sherlock
mangkat jam 2 awan. Bongko awakmu. Kok bocah dadak atraksi. Nah, di sana itu banyak orang nggak mau melanjutkan nasab. Orang bunuh diri banyak. Karena apa? Nggak ada yang membimbing agama secara tekun kayak di Indonesia ini. Di Indonesia kan yo mek rencana tok kuwi mang. Alhamdulillah yo ora enek wong bunuh diri. Gitu. Kaya jenengan kepikiran bunuh diri eman-eman, sesuk gak iso ngopi, gitu. Nggih, ibu-ibu arep bunuh diri eman-eman, beh, rasan-rasan cek penak. Lah, wis ngono kuwi. Lah, makanya hancurnya umatnya Rasulullah yaitu tadi tarkil ilmi, mulai meninggalkan ilmu kemudian mulai menumpuk harta. Milo masya Allah, orang-orang yang ditakdir menjadi seorang santri, orang-orang yang mengikuti kiai-kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ayat ini tadi sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah kuncinya agar paham ilmu agama, mengikuti orang-orang yang ahli agama. Siapa orang-orang yang ahli agama? Ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Maka dari itu kita harus ngikuti kiai sampai menjaga kiai sampai mati. Insya Allah hidup kita akan selamat dan berakhir dengan husnul khotimah. Semoga seluruh jamaah yang hadir yang memiliki hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atine padang, pikirane padang. Amin Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, seorang santri adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Semoga kita semua istiqomah menjadi santri sampai mati. Akan tetapi kita jangan cuma asal-asalan banggan-bangganan tok. Wah, kula niku santri Gus, kula niku ST-nya Gus, kula niku wah nderek kiainya Gus. Kita juga harus paham maknane santri niku napa. Aja mek gur dowemen ST-nya tok. Aja mek dowemen derek kiai tok. Tapi kita harus paham. Jadi ada ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau memperinci, menjelaskan tentang maknanya santri. Santri itu kalimatnya, ini kalau dipreteli hurufnya ada 5. Yang pertama apa? Sin. Sin ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah bimakna salikun ilal akhirah. Orang itu kalau mengaku dirinya santri, dalam setiap aktivitas kehidupannya prioritas utamanya adalah akhirat. Beliau mau jadi apapun, dia mau jadi apapun, prioritas utamanya akhirat. Maksudnya gimana Gus? Semisal mau dagang, bekerja, jualan ning PGS, apa ning ndi, ning mall, niate nyambut gawe iki mang ora krana numpuk bondo, akeh-akehan bondo mboten, menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja biar enggak toma, biar enggak mengharap pemberian orang. Saya bekerja itu biar saya itu menyelamatkan keluarga saya itu biar mungkin mohon maaf nggak nyuri, nggak apa dan sebagainya. Lah ini penting. Mungkin ketika nanti menjadi TNI kayak Pak Pangdam, wah ini pengabdian, ini menjaga bangsa ini. Tujuannya akhirat. Menjadi gubernur seperti Ibu Khofifah, tujuannya akhirat, mengabdi terhadap masyarakat. Lah ini sin yang ada di kalimat santri itu yaitu salikun ilal akhirah, orang yang menempuh jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Atau dalam singkatnya, dalam setiap aktivitasnya prioritas utamanya adalah akhirat. Kayak jenengan
ngaji. Wah, aku engko mangkat awal jam 1, jam 2. Tujuannya ora kok engko gen diceluk Gus Idam, Gus, kula rondo. Padahal bojone ning omah jek urip ngopi. Lah, tapi tujuannya aku pengen ning ngarep, pengen ngrungokne Guse ngaji, pengen mirsani kok jedeg, pengen ngaji golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, niat akhirat. Kamu tolabul ilmi, ngaji, sekolah dan sebagainya, saya ingin mengurangi kebodohan, menggapai ridhonya Allah. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Lah itu niatnya niat akhirat. Mau menjadi apapun niatnya niat akhirat. Lah ketika seseorang dalam setiap langkahnya, kamu ngasong niatmu bekerja untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka, dari keburukan-keburukan dunia. Niati seperti itu. Lah ketika seseorang niatnya niat akhirat, apa yang akan dia dapatkan? Mangkanat al akhiratu hammahu, itu kata Rasulullah. Barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, ja'alallahu hinahu fi qalbi, orang tersebut akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Hatine ayem, hatine tentrem. Contohnya kok jamaah ST itu, kadang tak tanya, kemarin saya ngaji di Grobogan itu tak tanya, perjalanan berapa jam dari kabupaten sebelahnya, naik apa gitu, sepur odong-odong gitu, sepur kelinci. Ini hati saya mikir nggak nutut, pikiran saya nggak nutut. 2 jam naik sepur kelinci, bu bokongnya apa ralinu apa gak ngapal, sepur kelinci 2 jam, kehujanan kemana, mboten Gus seneng karena mau ngaji. Setelah itu nunggu saya mulai jam 3 sore sampai saya datang jam 9. Ngoten niku mboten boyoken, mboten Gus, seneng. Karena apa? Dia memiliki tujuan akhirat. Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Hatinya kaya. Kaya hati itu gimana? Tentrem. Makanya kayak Ibu Khofifah ini, tadi jadwalnya di mana? Kemarin jadwalnya di Lirboyo, hari santri sama Habib Syekh. Makanya istri saya izin nggak ikut, mohon maaf. Kurang sehat karena kemarin sudah ketemu ibu, kemarin ketemu di Lirboyo waktu sholawatan Habib Syekh. Setelah itu Ibu Khofifah paginya kemana, siangnya kemana, malam ini di sini. Masya Allah, besok masih ada jadwal lagi. Kenapa kok beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tujuannya mungkin tujuan akhirat. Akhirnya hatinya bahagia, seneng, dilakoni nyaman aja. Itu. Dan ketika seseorang itu dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia itu memiliki urusan atau masalah apapun, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entuk dekengan pusat. Biyen gak duwe duit, arep rabi gak duwe duit, anaknya arep lahir gak duwe duit, anaknya arep sekolah gak duwe duit, tapi dilalah cukup beres. Duwe penyakit dilalah ditambani opo, bodreksin, kontreksin, mari kabeh, lorone murah-murah, gak usah angel-angel, beres, urusannya beres. Lah ini istimewanya kalau seseorang itu memiliki tujuan utamanya akhirat. Dan tujuan utama akhirat ini adalah maknanya sin di kalimat santri. Setelah sin hurufnya apa? Nun. Kok enek sing muni ya ki piye to? Wong santri ya iso teko ya barang ki lho piye? Ki apa kelingan bojomu apa piye to iki? Jadi setelah sin hurufnya nun. Kalau orang memang benar-benar mengaku santri, dia harus berusaha naibun anil masyayikh. Dia harus mampu menjadi pengganti gurunya dimanapun dia berada. Ini yang berat. Gus, maksudnya pengganti gurunya dimanapun berada niku pripun? Naibun anil masyayikh niku Gus. Nyun sewu, semisal jenengan mengaku santrinya kiai siapa, ulama siapa. Ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris ilmunya nabi. Lah nabi tujuan utamanya di dunia ini adalah uswah hasanah, memberi suri tauladan yang baik.
Lah pewarisnya adalah ulama. Lah ketika seseorang itu mengaku santrinya ulama, dia harus menjadi naibun anil masyayikh dimanapun dia berada. Di mana Gus? Mungkin mulai di rumahnya. Ketika dia perempuan, dia akhlaknya bagus dengan suaminya. Ketika dia laki-laki, akhlaknya bagus dengan istrinya. Ketika dia menjadi seorang anak, akhlaknya bagus terhadap orang tuanya. Sesimpel itu. Ketika dia menjadi ketua RT, dia akhlaknya juga bagus dengan lingkungannya. Jadi ketua RW, ya apik karo sembarange, sampai lurah, sampai dur-dur. Lah ini naibun anil masyayikh. Jadi pengganti gurunya ini memang berat. Nah, maka dari itu kalau memang mengaku santri, jangan hanya seneng story tok, tapi gimana di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kecil panjenengan, keluarga besar panjenengan mampu menjadi naibun anil masyayikh. Ini penting banget. Lah, setelah nun hurufnya apa? Santri, tak ini bimakna taibun anid dunub. Orang itu kalau benar-benar mengaku dirinya santri, dia harus istiqomah bertobat kepada Allah. Gus, tapi kalau pendosa garangan seperti saya belum lepas dari minum, saya belum lepas dari kemaksiatan, saya belum lepas dari ini. Kalau kamu sudah mantep mengaku menjadi seorang santri, jangan bosan-bosan bertobat walaupun masih diliputi kemaksiatan. Karena saya yakin orang yang istiqomah bertobat kepada Allah walaupun dulu memiliki masa lalu buruk, terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Mugi-mugi garangan-garangan tambah apik kabeh. Surabaya muga-muga garangane tambah sudo. Amin Allahumma amin. Kullu ibni Adam khata'un. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu pasti berpotensi berbuat salah semua. Penggayane ge dosa kabeh. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi saapi-apike pendosa, sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah tok hurufnya adalah ro. Ro di sini bimakna rohibun fil khairat. Ketika dia itu mengaku dirinya seorang santri, pasti dia suka dengan perkara-perkara yang baik, kebaikan-kebaikan. Makanya seemosi-emosinya santri ini tidak ada yang anarkis. Nyanti ngali, Dewi ngenjing. Beberapa hari yang lalu, ono santri tersinggung. Kaya kula ngeten tersinggung karena gurune niki diliput TV. Niki masya Allah sak demo-demone santri sing diwaca istighosa, sing diwaca hizib. Sing ngelok niku diuncali, dibatin ini tarmihim. Poh kono wis nguyuh kangelan kuwi. Kobel-kobel, anyang-anyangan kaya Margono ngono kuwi. Dah. Santri kayak gitu, tapi kalau tidak santri mungkin terprovokasi, mungkin apa. Jangan sampai kita yang santri-santri rohibun fil khairat boleh menyampaikan aspirasi, boleh. Pengen nyampe nih nopo sareng-sareng pareng. Makanya dicontohkan luar biasa niku. Gitu demone santri-santri. Oh, nggih. Kula ndek wingi isuk isir kowe melok mangkat, tapi yo pas repot sesuke mangkat dhewe aku. Sesuk mangkat dhewe. Lah, santri ngoten niku rohibun fil khairat, seneng kalih perkawis sae. Ketika beliau itu menyampaikan sesuatu pasti yang baik-baik. Lah ini istimewa. Jadi sing diwaca
dosa. Sing diwaca hizib, sing diwaca donga, ora bakar. Siap tidak anarkis? Istimewa. Lah niku santri rohibun fil khairat, seneng karo perkara apik. Niku mila masyaallah awake dhewe niki kudu santri tenan. Kudu santri tenan. Ulama-ulama kita harus kita jaga. Bahaya tenan. Ulama-ulama dhewe dijogo kabeh. Kados wonten Syekh piyantun alim ngeten niki, Bu Khofifah niku hobine hormat kalih tiyang alim. Luar biasa. Ketika ketemu saya di Mekah di apa, yang diceritakan orang alim, memang orang alim itu ya Allah menerangkan hati. Nggih, walaupun kita kadang yang dijelaskan apa kita nggak paham. Loh, nyun sewu. Ketika Syekh nanti sambutan, pasti garangan-garangan sing ra pahami dikira ndonga paling. Wong saya itu pernah mendatangkan Syekh dari dari Libanon. Nah, Syekhnya itu sambutan bahasa Arab. Garangan ini ngrungokne karo mantuk-mantuk. Barang saya mulai nek muni ngene jarene. Gus niku wau sinten? Ket mulai awal sampai akhir kok ndonga terus. Oh, cah geblek panjenengan. Ana neh kancane malah ngene. Gus niku wau saya apal Quran to. Heeh, lha nyapa? Ket awal sampai akhir kok maca Quran terus. Wi bahasa Arab tolol aku ya. Garangan. Tapi bukan masalah itu. Mereka semua padang terang. Ono kiai, makanya ulama-ulama itu selalu menasehati putra-putranya, jalisil ulama, duduklah bersama ulama. Wazahimum birukbataik, kalau perlu ini loh, dengkul ki apa bahasa Indonesia nih? Kurino bahasa Inggris raro aku. Lutut, kalau perlu lututmu dengan lututnya ulama ini tempelkan. Tapi bukan berarti nanti teman-teman atau Pak Sikda nanti nempelkan dengkulnya ke dengkul saya. Bukan berarti seperti itu, kemah keplowe sing kena ilatu-latu kepiar malan. Nah, maksudnya apa? Dekatilah sedekat-dekatnya. Fa innallaha azza wa jalla. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla yu'il quluba binuril hikmah. Menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Makanya santri ki padang terus. Ora enek ceritane santri ki susah ngono ora enek. Lho nggih, nyun sewu. Jangan lihat gak fenomena yang barusan di saudara-saudara kita Pondok Pesantren Al-Khazini dalam keadaan apapun santri, masya Allah, kulo niku ningali sampai nangis. Ya Allah, kulo pengen mondok neh. Jadi wong-wong sing liya-liya ngelokne pesantren iki piye-piye malah kulo pengen mangkat ning pondok neh. Masya Allah, dalam kondisi terjepit, masya Allah, kelingan. Ayo sholat. Dalam kondisi kesulitan nyuwun sewu nek garangane Gus Idam ya wis miso-miso. Itu baca istighfar. Masya Allah, baca sholawat. Ditanya sakit enggak? Sakit semua. Tapi mari ndonga, ya Allah, sabar nggih, sabar. Lah ini loh santri. Kondisi apapun dia tidak pernah mengeluh. Masya Allah. Untuk para korban-korban Al-Khazini, santri-santri, semoga husnul khotimah. Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari tolabul ilmi beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah itulah santri, suka dengan perkara kebaikan, suka dengan perdamaian. Sing rukun, sing guyup. Lah maka dari itu saya minta tolong kita semua kalau berkumpul santri niki kados ngeten niki. Kemarin di Lirboyo berkumpul masya Allah ratusan ribu santri. Waktu Ibu Khofifah ke sana, wah ratusan ribu santri sama Habib Syekh kemarin. Di sini peringatan hari santri, kumpul santri jamaah sembarang kalir sak menimbane masya Allah. Monggo kita jaga daerah kita masing-masing, jangan sampai terprovokasi. Sakniki niku cobane awake dhewe kabeh napa? Berita di sosial media. Allah Subhanahu wa taala sampun meseni awake dhewe. Wala takfu malaisa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum benar-benar kamu ketahui kebenarannya.
Uwong kuwi nek gampang percaya karo sesuatu sing rung dingerteni kebenarane, mesti gampang mumet, gampang budrek. Ngerti ning TikTok apa? Wah, iki Gus Idam ngene. Wis percaya, dang. Ternyata hasil dari orang-orang yang hasud. Ternyata hasil dari orang-orang yang iri dengki. Kayak santri di framing seperti apa? Tawadhu katanya feodalis, ro'an ngalah barokah tabarukan katanya perbudakan. Lah ini kan memang framing orang yang tidak tahu. Wes niki wis angel jelas nih karo wong sing ora santri angel. Wis ora dijelas nih. Weh, wong liya ngerti apa? Weh. Cocok. Jadi ngoten niku. Awake dhewe aja gampang terprovokasi. Kita tetap satu, rukun. Wis rukun, kompak kabeh dijogo. Ana isu-isu apa aja gampang percaya. Ngoten nggih? Aja gampang percaya, ditelak asik, syukur-syukur dicethuk isik, tabayun. Lho nggih. Jenengan wong rumah tangga karo bojomu kok gampang-gampang salah paham. Lah iki ning video ngene lho Mas, ini video ngene. Waduh, lah kuwi bendina piring pecah. Nah, komunikasi niku penting. Wa asirhuna bil ma'ruf niku penting. Lah niku santri niku harus seneng karo perkara sing apik. Hurufe sakwise ra. Yang terakhir apa? Ya. Yang dinamakan santri itu ya di situ bimakna yarjus salamah fit dunya wal akhirah. Seorang santri itu adalah orang yang mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Makanya santri itu masya Allah, selain dia itu memang tekun bekerja, dia itu fokus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuannya membentuk dirinya agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena santri kuwi ngerti wong mulya iki ora kok wong sing akeh duwite, wong mulya iki ora kok wong sing populer kaya Gus Idam. Apa Gus Idam iki masamu kok kira mesti mulya nih? Dereng karuan. Wong populer iki ya ora penak belas lho kaya aku iki. Lho tenanan. Gus Idam viral ngene iki beh kadang ya ora penak. Lah piye lho? Mandeg ning rest area mangan, lekas 2 sendok ngono wong teko. Gus foto, soto enak-enak diabapi neh. Beh, budrek sirahku. Mbok idune moncrot duduhe tambah. Lekas ngombe sak cegukan ngono wong teko neh. Gus, ngalah barokah, es teh disaut. Wek. Aduh, arep nesu iki ya follower. Budrek ya dhewean. Lekas metu neh. Saya kemarin Pak Jenderal di Bojonegoro saya itu ngaji. Saya bilang ke Jiber, carikan masjid, aku pengen sholat karo pisan di kamar mandi saya gitu. Akhirnya bangun tidur toh, turun mobil bangun tidur, kan mobil saya yang besar HiS ngoten nika kaya ambulan kayak tak kei kasur. Jadi tangi turu ngeten, wis masih badul-badul ini Jenderal, masih badul-badul Bu Khofifah. Lah setelah bangun, wah di luar itu yang video sudah banyak. Jadi saya turun mobil dihitungi. 1, 2, 3. Ket mulai cah cilik sampai tuwek video kabeh. Oh video. Wah aku sampai budrek aku. Ning jeding lho iso di video wong. Masya Allah viral iso ra penak koyo ngene aku ya ngono. Lah nggih. Nah seperti itu. Nah, kita di mana wis foto apa neh mak-mak ngono kadang sak jam ngene terus tibakno videone rung dipijet. Kuwi wonge ya teko, biasanya kudung kuning lah. Lah. Masya Allah. Ya Allah, dalam pakai filter. Jadi kadang jadi kadang itu mulai awal sampai akhir kayak gini. Tibakno videone rung dipencet, teko ngomah ngamuk nesu. Kok renek gambare Guse sing diseneni bojone. Aduh, pancen wanita maha benar. Viral populer dereng karuan. Mulya sing tenanan niku pripun to? Mulya sing tenanan niku inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Makanya luar biasa. Benar.
Pondok pesantren Al-Khazini bisa jadi orang-orang mengatakan kiainya atau tokohnya atau ustadznya atau pemborongnya tidak berhasil membangun bangunan, tapi diakui atau tidak, beliau berhasil membangun akhlak dan ketakwaan seorang santri yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Masyayikh Al-Khazini. Lho nggih, sapa sing iso ngono kuwi nek ora kiai? Kiai. Masya Allah, ya Allah, kula niku sampai isin. Jadi mari roh kejadian niku isin. Kula dudohi cah-cah delok koyo ngene iki lho. Kondisi koyo ngene lho, salate dijogo. Ning rumah sakit lho, tayamum. Tayamum sikile enek sing tugel napa, jek salat. Lah jenengan iki lho iso mlayu, iso jempalian, salat ngono ya. Setahun pisan Idul Fitri tok. Lah. Aja takok wonge teko mesti teko kabeh, ora penak aku. Aja disawang, aja disawang. Nemlakno beda karo santri Al-Khazini. Wah, istimewa, takwa luar biasa, adab luar biasa. Maka dari itu kudu mantep dadi santri. Insya Allah akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kriteria mulia ini bukan masalah populer, bukan masalah banyak uangnya, bukan masalah tinggi jabatannya, tapi kriteria mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dadi wong takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Loh, takwa niki makna spesifike niki mboten kok namung melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, mboten namung niku tok. Takwa niki nek wonten kitab Al-Mabadiul Falahiyah maknane tak niki tawadhu. Uang ini pancen bertakwa kepada Allah, dia tawadhu, andap asor, sampai mencapai momen yang namanya man tawadhu alillah rafa'ahullah. Orang kalau tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak Bu Khofifah nih lho. Bu Khofifah lho mboten kok ulang ngelem-ngelem karena di depan beliau tidak. Ternyata kan beliau alumni Khadijah. Khadijah kan ada yayasannya, ada pesantrennya, ada tahfidnya dan sebagainya. Saya tadi kan di situ. Beliau santri, menjaga ketawaduan beliau. Ada kiai, ada tokoh, beliau selalu tawadu, andap asor, tidak pernah jumawa. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ketakwaan yang benar itu seperti itu. Kok uang aku takwa tapi uangnya kemlete, ledah-ledah. Lah ini bahaya. Bahaya. Maka dari itu kita harus belajar tawadhu. Apapun posisi kita, kita harus saling menghormati satu sama lain. Khususnya kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tawadhu itu bukan feodalis. Orang tawadhu itu bukan perbudakan. Itu salah satu bentuk penghormatan, bentuk terima kasih kepada seorang guru. Terima kasih kepada seorang guru. Karena guru itu adalah murabbi ruhi. Sing nuntun ruwe awake dhewe. Lho awake dhewe iki nek ruwe ora dituntun bahaya lho. Sampean salat iso madhep ngetan lho. Mulakno laulal murabbi ma'ruf turabi. Jikalau tanpa seorang guru kamu tidak akan tahu siapa Tuhanmu. Ulama kudu dijogo, kiai kudu dijogo. Makanya itu istimewa itu. Santri-santri itu istimewa itu. Ada kiai kok gini-gini, bos langsung bergerak. Gak usah kesuwen, tapi tetap menjaga ketawaduannya. Setelah tak di dalam kitab Al-Mabadiul Falahiyah hurufnya apa? Qaf. Qaf ini bimakna qanaah. Qanaah itu menerima takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak mengukur kenikmatan dirinya dengan nikmat orang lain. Nerimo takdire Gusti, sadar bahwasanya setiap manusia memiliki bagiannya masing, cobaannya masing-masing. Lah ini qanaah. Lah yang bisa mendidik qanaah itu siapa? Ya ulama, ya pesantren. Akhirnya nerimo. Ora atraksi, ora kaya jenengan panggah kurang, akhirnya kena pinjol, akhirnya kena mekar, akhirnya menghalalkan segala cara. Naudzubillah min. Sing qanaah, wayahe duwe ya duwe, nek rung wayahe duwe ya sabar. Qanaah. Setelah qaf apa hurufnya? Takwa. Wawu. Wawu di sini maknanya adalah waraun.
orang itu kalau memang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan waraun, mampu menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjauhi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang bisa mendidik seseorang menjadi orang yang waraun, wirai, niki sinten? Nggih kiai, nggih ulama, nggih pesantren. Maka dari itu ojo leren tenan. Jadi santri ojo leren. Setelah wawu hurufnya apa? Takwa, langsung ya. Damel ya. Takwa, ya ini bermakna yakin. Ketika kamu sudah menjadi orang yang bertakwa, kok wis ngibadah ning Allah Subhanahu wa taala, niate golek ridhone Gusti Allah. Yakin bahwasanya ketika kita itu mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Allah, insya Allah kita akan mulia, kita akan selamat. Walaupun kita tidak diakui di hadapan manusia, insya Allah kita harus yakin diakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku takwa niku ngoten niku. Lah wong nek wis bertakwa, wong kuwi mang bakal mulya ning ngarsane Gusti Allah. Jadi runtutane ngoten niku, santri adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, pilihan dari Allah. Ketika dia itu memang benar-benar santri, pahami mulai sin, nun, ta, ro, niku wau, ya niku wau. Kemudian ketika sudah menjadi santri, pupuk dirimu agar menjadi orang yang bertakwa. Ket mulai tawadu, qanaah, wirai, yakin, mantep. Lah niku. Lho wong niku nek mantep, pokoke saben uripe mantep golek ridhone Gusti Allah. Man iltamasa ridha Allahi bisa khotin nas, kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang dalam hidupnya itu mencari ridhonya Allah, dia itu akan dicukupi oleh Allah dari bergantung dari orang lain. Untuk dekengan pusat sehat dilalah wis pokoke digampang nih urusane kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi awake kabeh urusane digampang nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo biar tambah adem, biar tambah semangat, bareng-bareng baca sholawat Jibril. Saya minta tolong yang bawa HP flashnya dinyalakan. Coba yang mau nyalakan flash, tak doakan rezekinya lancar, umurnya barokah, rizkinya barokah, keluarganya barokah. Monggo sing belakang flashnya kurang banyak tuh itik mento. Sesuk tak teko ning Surabaya nek akeh. Semua dinyalakan. Yang mulai di jalan raya, di taman-taman, ayo dinyalakan semuanya. Bareng-bareng baca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Digerakkan yang kompak, kanan kiri kompak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Masya Allah, ya Allah. Dulu itu pernah nyantri, alumni pesantren, yang sekarang kerja atau apa ada nggak? Alumni pesantren? Alumni pesantren. Ini kerja, baju coklat di Surabaya. Coba ini coklat ini, alumni pesantren mana? Sudah di situ aja Pak, di situ berhenti. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Izin Birawa. Izin nama saya Pratu Didik Slamet Suryanto dari Dinas Makodam 5 Brawijaya. Wah, luar biasa. TNI dia. Wah, istimewa. Masya Allah. Panggilannya siapa? Izin panggilan saya Didik. Mas Didik. Siap. Izin Mas Didik. Siap. Dulu nyantri di mana? Dulu nyantri di Bojonegoro, asli Bojonegoro. Nyantri di Bojonegoro. Berapa tahun? Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun di Pondok Pesantren Al-Quzi.
Kendal dan dari Bojonegoro. Masya Allah. Dulu waktu mondok memang sudah memiliki cita-cita jadi TNI? Dulu alhamdulillah belum pernah kayak gitu. Intinya setelah lulus diajak kerja sama saudara di Bandung. Nggak taunya lokasi tersebut adalah lokasi TNI. Alhamdulillah dari situ berminat. Masya Allah. Izin Bang, weh sak leting iki. Sak leting iki. Izin, dulu waktu di pondok itu pernah ngabdi enggak? Khidmah? Nggih ngabdi kalih Gus teng dalem. Bagian apa dulu? Kula masak Gus. Bagian masak? Nggih. Masakan Pak Yai sama Bu Nyai? Masak teng griyane yogone Pak Yai teng kene. Di duriahnya. Nggih. Jadi masak itu berapa tahun jenengan? Kula masak kurang lebih setunggal tahun mawon. Badhe niku kan teng mriku kan pondok Salafi Gus. Siap. Jadi teng mriku kan 5 tahun nggih masak kiambak terus masakan duriah, kemudian untuk makan sendiri masak sendiri. Masak liwet. Selain khidmah masak, pernah khidmah apa? Melayani guru itu. Pembersihan dalem mawon Gus. Oh, ini loh. Hasil survei membuktikan dulu waktu nyantri khidmah masakan kiainya, masakan gusnya, bersih-bersih dalam. Belum pernah terfikirkan kalau besok jadi TNI, tiba-tiba keluar pondok sekarang menjadi TNI. Padahal menjadi TNI itu sulit, Masya Allah. Itu karena memang wabarakatuhu bil hikmah. Jadi ketika santri itu melayani gurunya, ini bukan perbudakan. Ini memang murni salah satu bentuk terima kasih, pengabdian. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku itu hambanya orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Hamba, budak kita itu. Seolah-olah bahasanya seperti itu, seolah-olah artinya kita itu siap mau diperintah apapun. Nah ini contohnya. Mas siapa tadi? Izin Mas Didik Gus. Wah pakai izin TNI. Siap. Siap Mas Didik. Oke. Keren ini Pak Pangdam ya. Santri melayani kiai sekarang jadi TNI. Artinya santri itu bisa menjadi apapun itu. Dan ketika sudah menjadi apapun itu, saya minta tolong hatinya tetap menjadi seorang santri. Amin Gus. Masya Allah luar biasa. Sudah menikah? Alhamdulillah sampun Gus. Izin anaknya berapa? Izin anaknya 1 Gus. Kenapa izin masih 1? Apa nggak pernah lembur izin? Alhamdulillah tasik 5 bulan. Istri di mana ini? Teng Bojonegoro Gus. Loh kamu dinasnya di sini? Nggih, nggih. Izin silahkan main ke Blitar. Nggih, siap. Weh, kene yo angkatan darat tok. Iya. Aku yo TNI, Pak. Nggih. Tapi ra ketompo mbiyen. Suka, wah ini ada tambahan dari Pak Emil. Izin siap. Buat istri dan anakmu. Nggih, Gus. Jangan buat kamu sendiri. Alhamdulillah. Nah. Gimana? Oh, sama dari Pangdam. Sudah umroh belum? Izin. Izin belum Gus. Yang tanya Bapak Pangdam. Diberangkatkan umroh sama Pangdam. Masya Allah luar biasa. Ya Allah. Pangdam dibarengkan saya saja. Awal November saya berangkat. Maksudnya dibarengkan saya saja. Mau berangkat umroh bareng Pangdam? Sama saya. Oh gitu. Oke, siap. Nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih. Wah langsung loh Pangdam, Masya Allah istimewa. Terima kasih Pangdam. Istimewa Jenderal. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah lagi loh. Santri ya ini rezeki ini min haitsu la yahtasib. Ora disangka-sangka. Ini dari izin dari Bu Gubernur, dari Mas Wagub, Bapak Emil Dadak yang dianugerahi oleh Allah istri cantik. Dari Pak Sekda, dari Kepala Biro Umum, dapat sangu umroh 2 juta. Amin. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Bangga enggak jadi santri? Siap bangga Gus. Bangga enggak jadi TNI? Siap bangga jadi TNI Gus. Masya Allah istimewa. Ya Allah luar biasa ini loh santri. Keren bangga aku malam hari ini. Wah sarungnya itu.
Siap. Nggih. Terima kasih dong ke Pak Pangdam. Ucapkan. Izin, Bapak. Izin terima kasih Bapak Jenderal. Siap, terima kasih semuanya atasan saya dan terima kasih semuanya untuk Ibu Gubernur dan wakilnya semuanya sejajaran. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Nggih. Terima kasih. Salam ke keluarga ya. Oke, Gus. TNI banget. Izin segera salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selak malam. Beh, aku suwi-suwi kok mulai panggah izin aku. Beh, gara-gara saiki dhewe anak buah Pangdam ae dhewe. Siap, izin. Jangan angkat tangan, tak tembak. Aku malah galak banget aku. Wah, langsung didata itu loh, umroh dia. Coba yang alumni pesantren lagi ada enggak? Apa perempuan? Coba kita cek. Cet. Oke, nenek. Kamu alumni pesantren? Alumni pesantren yang sekarang sudah kerja ada enggak? Kerja? Di? Guru TK sini. Oke, depan belum pernah dikasih loh, depan. Ini. Grup ini. Ibu guru TK. Bentar. Ini orang-orang biar mantep jadi santri itu bisa jadi apapun itu. Yo. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, namanya siapa? Izin, nama saya Ibu Arofa. Kalau di kampung terkenal dengan nama Bunda Arofa karena mengajar PAUD dan TK. Masya Allah, luar biasa. Sudah berapa tahun Bu Arofa ngajar PAUD dan TK? 15 tahun. 15 tahun. Berarti jangan orang sabar itu. Ngajar PAUD itu sulit loh itu. Sulit luar biasa. Bu Arofa dulu santri mana? Ngapunten, saya asli Gresik Balong Panggang. Saya dulu nyantri di Pondok Pesantren Syifaul Qulub, Desa Klotok, Kecamatan Balong Panggang. Tepuk tangan Bu Arofa. Nyantri berapa tahun? Saya waktu itu karena orang tua kan ngapunten merantau. Jadi sejak kelas 1 SD sudah belajar di Pondok Syifaul Qulub. Sampai umur kelas berapa? 6 menikah. Kelas 6 sampai? Kelas 6. Kelas 1 SD sampai kelas 6. Masya Allah. Berkahnya nyantri apa saja sekarang yang dirasakan? Alhamdulillah, karena waktu itu saya dari kecil kan sekolahnya negeri nggih Gus. Siap. Sementara ngapunten keinginan untuk belajar agama itu sangat semangat. Akhirnya sekarang saya dikaruniai 4 anak, ingkang 1 sampun kapundhut, yang 2 hidupnya di pesantren dan salah satunya hafiz Quran Gus. Gila, santrinya Ibu Nyai Wafi, Pondok Pesantren Al Hidayah 3 Bu Hovifah. Beliau biasanya khatmil Quran dan dalamnya Bu Hovifah. Masya Allah. Itu anak yang nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 1 mondok juga kelas 3 SMA di Pondok Pesantren Banu Hashim Waru. Santrinya Ibu Nyai Faiza. Masya Allah. Nggih. Jadi itu putranya 2 itu. 2, yang 1 mondok masih semua. 5 tahun di rumah. Tadi saya titipkan abinya. Masya Allah, ya Allah. Kalau di rumah ngapunten juga punya usaha dagangan Gus. Apa dagangannya? Saya memproduksi ya dipromosikan nggak kunyit apa-apa. asem, beras kencur dan sinom. Ngapunten Bu Hovifah. Nggak apa-apa, boleh, bebas. Ibu malah seneng ini. Rakyatnya bisnis ini. Nggih ngapunten, alhamdulillah. UMKM. Kuasa Allah, saya waktu itu awal-awal ngapunten nggih Bu Hovifah, awal-awal Ibu Risma menjabat jadi wali kota itu saya ikut tes. Saya masuk di kelas psikologi UNER Bu Hovifah. Gratis Allah. Waktu itu Bu Hovifah. Ini loh. Gratis tis. Asli produk pondok pesantren bisa sehebat ini. Bahkan juga bisa bisnis sekarang jualan jamu, sinom. Dan anak-anaknya alhamdulillah juga menjadi seorang santri. Ya Allah luar biasa. Dinaikkan derajatnya. Ngapunten saya cerita lagi Gus Nopo? Idam. Dulu saya matur sama kedua orang tua saya. Kapan saya punya rumah di Surabaya? 2017 Bu Hovifah, tetangga itu sama bilang gini, ya Allah guru TK bisa beli tanah sebesar itu di Kendang santri, barokahnya khidmah kayak gitu. Akhirnya tahun 2017 punya rumah, 2018 saya dapat undian umroh gratis Gus Idam. Saya sudah berangkat. Ya semoga Allah. Nanti ini antrian haji bisa berangkat sama abinya. Amin. Amin, amin. Pokok santri ya itu tadi kayak ngaji yang awal tadi, yakin sudah. Pun dekengan pusat niku. Niki angsa sangu banyak ini. Ya Allah.
jenengan pun karena ini orang mulia ini, guru PAUD ini, mulia ini. Ini dari Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Kepala Biro Umum. Belajar sama ngapunten Ibunda Cita itu semangat sekali saya kalau jamaahnya Al Yasmin toh? Oh, Al Yasmin. Siap. Nggih, istiqomah pun saya top terbaik. Dapat rezeki titip untuk teman-teman Al Yasmin 1 juta, buat jenengan 2 juta. Masya Allah, matur nuwun sangat rezekinya Al Yasmin. Cukup. Sangat. Nggih. Matur nuwun sangat Bu Hovifah, matur nuwun sangat Gus Iqdam, matur nuwun sangat Bunda Cita nggih, matur nuwun sangat. Sampun nggih, adabnya santri mangga matur wabarakatuh. suwun. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adabnya santri istimewa ya Allah. Kita bisa lihat ternyata santri bisa jadi TNI, santri bisa jadi pengusaha, guru luar biasa. Pasti ada yang lain-lain lagi, Masya Allah. Semoga seluruh santri-santri di negeri ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan karena ini juga mensyukuri 80 tahun Provinsi Jawa Timur. Semoga Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduknya ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh. Allah akan menurunkan barokah dari langitnya dan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Pokoknya kuncinya jenengan kudu istiqomah takwa lan noto keimanan. Insya Allah Provinsi Jawa Timur ini akan menjadi provinsi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.